Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, ada kasih, ada kekuatan dari Tuhan. Mari kita sambut ibadah. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk melawat kami, memberkati kami, mengurapi setiap kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa buat Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Penuhi hati kami Bapa dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan sungguh-sungguh Ibu katakan, penuhi hati kami Tuhan. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Bapa. Dengan hadir kami rindu Engkau. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan.
Bapak, Ibu, penuhi hati kami, Yesus, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Ku rindu Tuhan, mandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu dengan suara-Mu ya Bapa. Engkau Allahku yang baik. Oh, datang kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku indahkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku indahkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku indahkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku indahkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
engkau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Allah sumber kekuatan kita, amin. Puji Tuhan. Masih memuji Tuhan? Enggak capek? Enggak ya, buat Tuhan itu kita pasti semangat. Tidak ada loyo. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya walaupun kita tidak melihat, kita percaya bahwa kita tidak mendengar. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita memuji Tuhan, kita bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami beri waktu untuk Bapak dan Ibu yang terkasih untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Allah kita yang baik, Allah yang luar biasa. Bu Sirli mungkin? Bapak Antok? Ibu yang cantik. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya, saudara. Kalau kemarin ku saksi cuma separuh, karena apa? Batuk, saudara. Kesaksian melalui doa puasa itu memang ada handalan yang tidak karuan, saudara. Persoalan, percobaan itu luar biasa. Aku mau saksi itu aja. Batuk, enggak karuan, akhirnya cuma separuh ya, saudara. Ya, sakit sekarang, aku akan meneruskan kesaksian saya. Melalui doa puasa kemarin, memang sangat berat, saudara. Kalau orang yang mencintai Tuhan, kalau kita persoalan kita melalui doa puasa itu sangat berat sekali. Saya hari Kamis ke Malang, saya ada adik keponak saya sakit ke sana, saudara ya. Akhirnya saya datang sana naik kereta ya, akhirnya ke sana ya, datang dengan selamat, tidak kekurangan satu pun. Dan saya waktu itu memang di adik saya itu ada anjing yang kecil tapi lucu, saudara ya. Saya ini enggak jijik ya, enggak gilo, tapi saya ini lek diuber-uber, dicokot-cokot itu saya rasanya kayak apa, gerisin gitu loh. Terus aku pergi wes aku tak pergi ya, daripada juyel-juyel sampai anjing ya. Akhirnya saya pergi, dicotno, saudara, di bawah saya ini ada kaki yang kiri. Akhirnya saya kaget, saya kecekluk, secandung kecekluk jempolan saya, saudara. Aduh, aku khawatir ya, orang kecekluk itu saya enggak terasa. Akhirnya lama kelamaan kaki saya ini kok berat ya, kaki saya kok dingin dan panas. Akhirnya saya mempunyai hikmat dari Tuhan. Ada tas saya itu ada minyak urapan, saudara. Saya percaya ya, kalau minyak urapan itu bukan minyak urapan yang biasa, tapi sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi percaya iman saya. Tak urut-urut sendiri, saudara. Tuhan, aku hari Sabtu aku mau doa puasa. Kalau saya ini saat ini ada persoalan sakit kaki ini, saya gimana? Aku harus menang. Aku tidak mau aku kalah untuk persoalan doa puasa ini. Harus aku ikut sampai jam 11:30, saudara. Saya urut terus sampai urut, saudara. Aku tidak mau ke dukun orang lain. Akhirnya saudara urut sampai 11:30, saudara. Akhirnya kaki saya itu ringan, tidak dingin, tidak panas. Akhirnya bisa tidur, saudara. Tuhan selalu ya mendengarkan doa kita ya. Kalau kita rindu dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa kami ya. Terutama doa puasa memang sangat berat. Siapa yang berani doa puasa hari ini? Tidak mungkin, saudara. Jarang, saudara ya, orang doa puasa itu berat. Akhirnya saudara, akhirnya pulang, kaki saya sembuh. Mujizat Tuhan yang terjadi di kehidupan saya. Perut saya sembuh, tidak karuan. Pokoknya masalah itu banyak bertubi-tubi melalui mau doa puasa. Akhirnya saya pulang ke Surabaya, suamiku ngomel, urut dong, enggak, aku enggak mau diurut. Aku punya Tuhan yang luar biasa, tangannya yang tidak kurang panjang untuk menjamah kaki jempol saya, saudara, sembuh, bisa sepatuan, bisa berjalan enteng ya, karena kuasanya Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Akhirnya saat hari ini aku bisa berdiri kokoh di tempat ini, menjadikan saksinya Tuhan. Kalau kita selalu dekat, lalu melangkah melayani pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan yang dalam kehidupan kami, aku tidak pernah sakit hati, tidak pernah aku tersinggung dalam perasaan kami, Tuhan. Aku tetap setia seperti firman Tuhan yang disediakan kemarin, yang difirmankan saya. Saya menangis, saudara. Akhirnya saya menangis.
Akhirnya jam kira-kira 2 puasa kemarin, jam berapa ya, Bapak Josen datang, saudara ya. Aku percaya melalui firman Tuhan, Bapak Josen atau Ibu Melan menusuk hati saya. Kalau saya mau melangkah melayani pekerjaan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, aku ingin bertemu dengan Tuhan dan mau mendengarkan suaranya Tuhan, melakukan yang terbaik, Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saya. Aku menangis, saudara. Roh Kudus mengurapi saya, menjamah saya, membisiki saya bahwa saya tidak pernah sendirian. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sebagai orang yang bodoh seperti saya ini, saudara, saya ditunjukkan mendekatkan pendoa syafaat itu, saya tidak minta, saudara, tapi Tuhan sendiri untuk mempercayai saya sebagai pendoa syafaat di gereja-gereja H2O ini. Aku percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi anaknya yang setia kepadanya, tekun kepadanya. Aku selalu tekun di gereja di mana saya mengikuti Ibu Hartono 30 lebih, saudara, untuk menjadikan doa syafaat. Saya tidak minta apa-apa. Aku ingin selalu mendekat kepada Tuhan, tidak minta apa-apa. Aku tambah malu, saudara, kalau diberikan apa-apa ya, sesuatu. Malu. Aku izin Tuhan, Kau sudah memberikan kekuatan bagi saya, kesembuhan mujizat terjadi. Meskipun ada sakit penyakit, aku tetap bersekutu pada Tuhan. Tidak ada sakit penyakit suamiku, dan saya umurnya sudah 71. Aku tidak pernah sakit, tidak pernah tidak takut untuk mendoakan orang sakit COVID corona, tetap saya lakukan. Tapi Tuhan menjaga saya, karena Tuhan tidak meninggalkan saya. Sudah sampai hari ini aku tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian saya supaya menjadikan berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang memberkati kita semua. Kalau kita benar di mata Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Kami undang anak-anak sekolah minggu, Bapak Agus, untuk mendoakan. Mari anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap sekolah minggu? Yang angkat tangan yang sudah siap? Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu saat ini berdiri anak-anak-Mu yang terkasih. Mereka akan segera diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Mereka mendengar firman, belajar firman Tuhan dari sejak umur dini. Tuhan memberkati mereka semua, menyertai mereka semua sehingga mereka boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu turun juga ke atas guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh mengajar anak-anak ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, firman yang menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati hambanya, mengurapi hambanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku,
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh aku mengasihi-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ku mengasihi-Mu. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan dan ku ku lakukan. Engkau Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu.
Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami ingin senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini bukan hanya sebatas kami bisa menyanyikannya, tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi kerinduan di dalam hati kami, bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Tidak ada satupun di antara kami yang hari ini Tuhan yang tidak memiliki prinsip untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah memberikan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan dari surga, supaya mengurapi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa, supaya mereka boleh senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap waktu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersuka cita hari ini kami masih boleh memuji nama Tuhan. Dengan suara kami, dengan mulut kami Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina ini menjadi alat, menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami sedang jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Siapapun yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, baik secara onsite di tempat ini, maupun ada saudara-saudara kami yang nanti akan menyaksikan lewat YouTube, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pertama kali saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan di YouTube ya. Shalom juga buat saudara semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan boleh melayani kembali di tempat ini. Saya hari ini dapat 2 jadwal loh Bapak Ibu. Pagi sama sore ya, luar biasa. Luar biasa. Kekuatan dari Tuhan ya toh. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Kita akan membaca di dalam ayat 11 sampai yang ke-19 ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua satu kisah, satu cerita yang luar biasa, di mana nanti kita akan belajar daripada kisah ini ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh, tahir sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, saya ulang lagi, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya ulang lagi, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, apa yang terjadi? Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Luar biasa. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi
semuanya telah menjadi tahir, menjadi sembuh, di manakah yang 9 orang itu? Lalu Yesus berkata, saya ulang lagi, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di mana yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk sama-sama memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Diberkati kita semua yang membaca firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini hanya saya temui sekali di dalam Alkitab, di mana ada peristiwa kesembuhan yang lalu mengucapkan terima kasih kepada sang penyembuh, itulah Yesus. Di semua cerita-cerita yang lain, ketika ada orang buta, merem, tidak bisa melihat, ketemu dengan Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berkata, apa yang bisa aku perbuat padamu? Aku mau melihat. Yesus melakukan mujizat, sembuh, matanya bisa melihat keindahan dunia. Timbul ucapan terima kasih. Orang lumpuh, orang mati, anak muda yang mati. Semua ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Apa yang terjadi? Mereka berterima kasih. Memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Hanya kisah ini yang Bapak Ibu Saudara temui di dalam Alkitab. Ada cerita orang yang sudah disembuhkan, tetapi tidak ada ucapan syukur, tidak ada ucapan terima kasih. Luar biasa. Kalau orang sakit kusta, itu menderita. Saya tidak sakit kusta, tidak ada orang yang sakit kusta, tapi saya bisa tahu seperti apa sengsaranya orang yang sakit kusta. Saya punya tetangga di Jawa Tengah itu orang sakit kusta. Dikucilkan di tengah sawah. Dibangunkan rumah gubuk di tengah sawah. Warga datang memberi makan, memberi minum. Saya bisa membayangkan seperti apa penderitaan orang yang sakit kusta. Di dalam Alkitab 10 orang kusta ini sama-sama menerima kesembuhan dari Tuhan. Sama-sama dipulihkan, sama-sama disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan. Luar biasa. Sampai Yesus kaget ya, heran. Loh, tadi ada 10 orang. Kok hanya 1 yang kembali memuliakan Allah? Yang 9 ini mana? Mereka sudah kabur. Sudah enggak ingat lagi mengucap syukur, berterima kasih. 9 orang ini Bapak Ibu Saudara, pada masa kini menjadi perwakilan dari manusia pada masa kini. Bapak Ibu bisa melihat ya, nubuatan dalam Alkitab, bahwa manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Yang jelek-jelek itu ada semua. Itu ciri-cirinya kondisi manusia akhir zaman. Di antaranya tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengucap syukur. 9 orang ini bisa mewakili orang-orang pada masa kini. Kalau saya melihat contoh-contohnya luar biasa. Saya sedih Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sedih. Ada orang tua yang melahirkan anak. Dari kecil, disayang, dipelihara sampai menjadi besar. Setelah besar, apa yang dilakukan? Orang tuanya dianiaya. Bahkan mohon maaf, ada yang dibunuh. Di mana rasa terima kasih seorang anak kepada orang tua? Tahu begitu lahir, ditaruh di tempat sampah, dirubung semut, mati.
Kalau tahu begitu loh ya. Wah, kalau tahu begitu, kamu dulu tak taruh di tempat sampah, dirubung semut, wis mati wis. Anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai orang tua, saya punya 3 orang anak. Saya tidak mau memiliki anak-anak yang nantinya tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Oleh sebab itu, didik mereka. Cinta Tuhan, amin. Didik anak-anak sekolah minggu, didik anak-anak kita. Cinta Tuhan. Supaya apa? Mereka memiliki rasa terima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua. Kalau tidak, yang sengsara orang tua sendiri. Jangan salahkan anak, karena anak itu gak ngerti apa-apa. Makanya dari kecil anak itu dididik, dikenalkan sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dalam hatinya ada kasih, ada perasaan cinta kasih. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kalau enggak, apa jadinya anak-anak yang tumbuh tanpa kenal Tuhan Yesus? Begitu banyak berita-berita yang luar biasa ketika saya melihat TV, saya nyetel berita, ada peristiwa pembunuhan yang semuanya dilakukan oleh anak-anak sendiri. Ada anak menggugat orang tua dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Didik anak-anak kita sebelum terlambat. Di dalam gereja Tuhan saya juga mendengar jemaat diopeni sama Bapak Gembala, ya toh. Sakit didoakan, malam-malam telepon, "Om, saya sakit Om, tolong didoakan." Om datang, Bapak Gembala datang. Harusnya Bapak Gembala itu sudah tidur karena ditelepon, harusnya datang. Akhirnya datang, repot-repot datang. Demi apa? Cinta kepada domba. Masih muda diopeni sama Bapak Gembala, digembleng dengan firman Tuhan. Begitu dinikahkan, dimodali dan lain sebagainya. Dia sayang diopeni. Begitu nikah selesai, gak lama setelah itu ngelek-ngelek gembalanya. Jemaat diopeni, disayang sama gembala. Tetapi apa yang menjadi imbalan? Domba nyeruduk gembala. Rasa terima kasih itu sudah hilang. Krisis itu harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai ada rasa terima kasih itu hilang. Para pekerja kantor, orang-orang yang bekerja, ingat tuanmu, ingat bos. Selama kita masih bekerja dengan bos, dengan pimpinan kita, hormati mereka. Kalau memang tidak suka ya silahkan keluar. Tidak usah ngelek-ngelek, tidak usah macam-macam. Kalau masih butuh gajinya setiap bulan. Tumbuhkan rasa terima kasih. Ya. Orang kusta ini luar biasa. Harusnya mereka mengucap syukur. Mereka berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada terima kasih. Tidak ada ucapan syukur, apalagi memuliakan Allah. Tidak ada. Tidak ketemu. Jangan menjadi jemaat yang tidak punya rasa terima kasih sama Tuhan. Kita hari ini bisa duduk di tempat ini, bisa memuji Tuhan tadi dengan bersuka cita. Iya toh, pemimpin pujian luar biasa, backing vokal, musiknya juga hebat-hebat semua. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa membuka mulut kita dengan luar biasa. Itu kemurahan Tuhan, itu berkat Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini sudah bisu, nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita sadar, bangun tidur, membuka mata, kita langsung Tuhan terima kasih. Aku boleh tidur sepanjang malam dengan sehat. Bangun pagi dengan sehat sempurna. Itu kemurahan Tuhan. Ada yang bangun pagi langsung menuju ke wisata utama.
bersyukur. Sehat bersyukur. Ya. Jangan mengeluh terus ya, jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menambahin apa-apa ya. Justru akan mengurangi iman. Imannya jadi loyo, ya. 9 orang kusta ini mewakili orang-orang pada masa kini. Jangan kita sama seperti mereka, ya. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saudara dengar dengan baik-baik. Ini akan menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, untuk apa Allah menciptakan manusia? Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Saya ulang lagi, untuk apa Bapak Ibu? Memuliakan Tuhan. Ya. Memuliakan Tuhan. Manusia lain dengan kuda. Manusia lain dengan binatang. Manusia lain dengan kucing dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Manusia yang bisa memuliakan nama Tuhan. Binatang tidak. Binatang tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita itu lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Kalau mereka ada di dalam dunia ini, mereka sebagai pelengkap kebutuhan manusia. Ya. Mereka ada, tapi mereka tidak bisa memuliakan Tuhan. Itu binatang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang hari ini duduk di tempat ini, Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang pertama. Memuliakan Tuhan. Itu Tuhan ciptakan kita. Muliakan Tuhan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Banyak hal, ya, banyak sekali. Tadi lagunya sebelum firman-Ku mau apa tadi? Yang akhir, yang bab akhir, yang bait yang terakhir. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu. Terus tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu loh tujuan hidup kita. Ya, beda dengan tujuan hidup binatang. Beda. Beda. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Muliakan Tuhan dengan waktumu. Muliakan Tuhan dengan pikiran kita. Muliakan Tuhan dengan tenaga kita. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Untuk Tuhan, jangan begini. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Untuk Tuhan jangan begini. Tenaganya begini. Pikirannya begini. Duitnya juga begini. Ya toh, semuanya untukku. Itu manusia akhir zaman itu seperti itu. Semua untukku. Untuk Tuhan mana? Tidak ada. Semua untukku. Kalau orang dunia berkata hemat pangkal, jawab yang keras dong. Yang barusan sini, yang barusan kanan saya, sama-sama hemat pangkal. Yang sini hemat pangkal. Itu falsafah dunia. Iya toh? Kalau untuk Tuhan, ada enggak ditemui dalam Alkitab hemat pangkal kaya? Menabur. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah melarat. Mana ada ayatnya? Enggak ada. Ada yang menyebar harta tapi bertambah, sebut dong. Bertambah
Amin. Mau ngucapno enak loh Bapak Ibu, tapi prakteknya wangel loh. Kalau orang Surabaya bilang temen ta. Ada yang menyebar harta tapi bertambah diberkati. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Ayatnya di mana? Cari sendiri. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Kenapa? Dia nggak mau memuliakan Allah. Dia lupa mengapa saya hidup di dunia ini. Dia lupa tujuannya. Yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Melalui apa? Duit. Harta. Pak Agus, mbok ojo ngomong duit lah. Risi aku. Coba ngomong yang lain. Yo, oke. Tenaga. Pikiran. Iya atau waktu. Bapak Ibu hari ini seharusnya kan kalau liburan ini bisa jalan-jalan. Iya toh. Tapi mendedikasikan dirinya untuk aku hari Minggu jam segini sampai jam segini ibadah. Itu memberikan waktu. Waktu seharusnya bisa kita pakai untuk jalan-jalan di mall. Ya walaupun cuma lihat-lihat toh ya. Mungkin nggak beli. Tapi kita bisa duduk di tempat ini memberikan waktu. Itulah Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Wah, luar biasa, itu memuliakan Tuhan. Yang enteng-enteng itu kita bisa lakukan. Tapi begitu kita singgung masalah duit, masalah harta, Bapak Ibu juga harus mau dengar. Karena apa? Begitu kita mau memuliakan Tuhan, apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Ya, itu yang bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di saat sulit, di saat kita mengalami kesusahan, kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Loh kok bagaimana bisa ya? Dalam keadaan enggak diberkati, orang itu kalau memuliakan Tuhan, saya mau tanya, pada saat diberkati atau tidak diberkati? Pada saat banyak uang atau tidak punya uang? Lebih gampang mana? Memuji Tuhan pada waktu uangnya banyak atau pada waktu uangnya kurang? Lebih mudah pada waktu uangnya banyak, pada waktu gajian, pada waktu untungnya banyak di dompet. Wah, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu enggak diberkati, begitu ada kekurangan sedikit, masihkah mulut kita memuliakan Tuhan? Semoga masih, ya. Semoga masih. Semoga masih. Jangan lupa Tuhan. Jangan pada saat kita diberkati kita memuliakan Tuhan. Kelihatan di wajah ya toh, di gereja, wah ini orang ini kalau lagi bahagia pasti duitnya lagi banyak. Tapi ketika di gereja mukanya murung muji Tuhan, lagunya sukacita tapi mukanya masih murung. Wah ini jangan-jangan uangnya berkatnya sedikit. Jangan seperti itu. Sukacita jangan ditentukan oleh keadaan. Amin. Jangan ditentukan oleh keadaan. Ada berkat banyak, puji Tuhan. Enggak ada berkat, puji Tuhan. Itu kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi ulangi, untuk memuliakan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Itu tujuan kita diciptakan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan ciptakan kita? Yang kedua, dengar baik-baik, untuk menjadi wadah menerima anugerah Tuhan. Yang pertama tadi, mengapa kita diciptakan? Untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk menerima atau untuk menjadi wadah menerima anugerah dari Tuhan. Untuk menerima anugerah dari Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya pribadi yang bisa menerima anugerah Tuhan. Binatang tidak. Tidak ada pengampunan dosa untuk binatang. Tidak
ada pengampunan dosa untuk kucing, untuk anjing, untuk burung, binatang dan lain sebagainya. Pengampunan dosa untuk manusia. Anugerah untuk manusia, bukan untuk binatang. Bukan, ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak mau menerima anugerah kalau dia membuka hatinya, dia membuka hidupnya. Itu tujuan manusia diciptakan. Jadi Bapak Ibu, kita ini makhluk yang mulia, ya, mulia. Kita diciptakan Tuhan itu untuk menerima anugerah. Binatang mati, selesai. Tidak ada surga, tidak ada neraka buat binatang. Ya, dengan baik-baik ini pelajaran. Manusia mati, meninggal, dipanggil Tuhan, kembali kepada penciptanya. Tinggal dia percaya Tuhan atau tidak. Binatang mati, dulu saya itu punya pengalaman lucu, ya. Waktu saya masih kecil saya punya anjing, saya senang sekali sama anjing. Anjing saya kecil gitu, dia nggak bisa gede-gede, dia kecil gitu. Tapi kalau gonggong, kenceng sekali. Nah, suatu saat saking sayangnya ya toh, anjing saya hilang, enggak kembali lagi. Tahu-tahu balik, tapi badannya ini sudah bekas seperti kena senjata tajam. Mungkin mau ditangkap orang ya, dibacok begitu. Sini terbuka gitu. Pulang gitu sampai di depan pintu saya nangis. Lalu tidak berapa lama lagi, beberapa hari kemudian dia mati. Waktu itu saya berdoa, Tuhan semoga anjing saya ini masuk surga. Tidak ada surga buat binatang. Tidak ada neraka buat binatang. Binatang mati selesai. Manusia mati enggak selesai. Siapa bilang selesai? Dia meninggal berurusan dengan Tuhan, Sang Pencipta. Berbahagialah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima anugerah Tuhan. Oleh sebab itu apa Bapak Ibu Saudara? Buka hati kita, amin. Yang belakang, haleluya. Buka hatimu. Buka hati kita. Jangan tutup hati kita. Tuhan itu berbicara, Tuhan itu memberikan anugerahnya, memberikan kasihnya kepada manusia. Kalau manusia itu sombong, dia angkuh, enggak mau. Menentang Tuhan, dia enggak mau terima anugerah Tuhan. Maka ketika dia meninggal, dia hilang. Dia menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada kebinasaan. Hanya manusia yang diciptakan Tuhan menjadi wadah. Menerima, apa tadi? Anugerah. Anugerah apa? Keselamatan. Anugerah apa? Cinta kasih dari Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai manusia rendah hati, ya kan? Rendah hati itu enggak seperti mungguk-mungguk begini enggak, tapi dalam hatinya sombong enggak. Rendah hati itu dari dalam, ya. Dari dalam. Berkata Tuhan, aku mau membuka hidupku, masuklah dalam hatiku, penuhilah hatiku, hidupku dengan Roh Kudus Tuhan. Dengan firman-Mu, supaya hidupku hari demi hari berjalan di dalam anugerah Tuhan. Jangan menolak anugerah Tuhan. Setiap hari bangun pagi berdoalah sama Tuhan. Tuhan, aku mohon anugerah-Mu di dalam pekerjaanku hari ini. Maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Memberikan kemurahan Tuhan, memberikan penyertaan Tuhan, memberikan anugerahnya. Setiap hari berdoa, Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun kepada keluargaku, kepada istri, kepada anak-anak. Supaya mereka semua cinta Tuhan. Supaya mereka kenal Tuhan. Supaya mereka semua mengasihi Tuhan. Itu seperti itu. Setiap hari berdoa, Tuhan berikanlah hatimu, berikanlah anugerah-Mu. Supaya di dalam aku menghadapi pergumulan hidup, aku kuat. Dan aku tidak menyangkal nama Tuhan. Seringkali orang Kristen itu
ketika menghadapi pergumulan yang berat, bisa saja dia menyangkal nama Tuhan. Bisa saja dia tinggalkan nama Tuhan. Tinggalkan, tidak jadi orang Kristen lagi, menjadi manusia yang lama kembali. Karena apa? Beratnya pergumulan. Jadi orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara tidak selama-lamanya mulus loh. Jadi kalau Bapak Ibu dengar, orang Kristen itu setiap hari diberkati, puji Tuhan. Tetapi tidak selama-lamanya kita senantiasa diberkati. Kadang lagi kita menghadapi rugi, menghadapi sakit, menghadapi apes lah orang bilang seperti itu. Lalu apakah kita berkata, katanya jadi orang Kristen itu diberkati seperti yang dikhotbahkan di gereja oleh para pembicara? Tidak. Ajaran yang sehat berkata, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan kita menghakimi Tuhan. Tuhan, biarlah hidupku hari demi hari dalam segala keadaan apapun. Meskipun saya sakit, meskipun saya kekurangan, meskipun saya dalam pergumulan hidup, tolong aku supaya aku tidak menyangkal nama Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu ketika diberkati, waduh luar biasa. Luar biasa, ada senyuman di wajahnya. Tetapi ketika dalam pergumulan, aduh, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan firman Tuhan. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap hari mohon anugerah Tuhan ya. Mohon anugerah dari Tuhan. Tuhan, karuniakanlah kepadaku anugerah-Mu, supaya hidupku memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar kita bisa menyangkal Tuhan. Bapak Ibu tahu Ayub di dalam kitab Ayub itu. Ayub itu orang yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan. Kalau pada masa kini Ayub itu ada di tahun 2022. Enggak ada loh yang sama seperti dia. Ada yang sama seperti dia, ada yang berani ngacung begini. Wah, keren. Di sini tidak ada yang berani berkata, aku lebih baik dari Ayub. Ayub itu ditulis dalam Alkitab. Dia orang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apakah hidupnya baik-baik saja? Tidak. Dia nemui pergumulan hidup yang berat sekali. Tapi keteladanan Ayub luar biasa. Aku tidak menyangkal nama-Mu. Aku tidak menyangkal nama-Mu. Iman luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu anugerah Tuhan bila terus masuk di dalam hidup kita ya Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang yang tinggi hati. Tinggi hati itu menolak anugerah Tuhan. Tinggi hati itu menolak cinta Tuhan. Tinggi hati itu menolak firman Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu Tuhan memberikan anugerah. Luar biasa. Dalam segala keadaan apapun Tuhan menyertai. Minta anugerah Tuhan juga untuk diri kita masing-masing. Ya. Supaya apa? Manusia lama kita yang dulu itu mati. Manusia lama. Semua yang duduk di kursi hari ini ada sisi manusia lama. Manusia lama itu yang seperti apa Pak? Manusia yang memiliki watak dan karakter bukan karakter Kristus.
Manusia lama itu dimatikan. Bagaimana caranya? Minta anugerah dari Tuhan. Kalau diri kita sendiri nggak mampu, istri kasih tahu kita, Pak berubah. Pak berubah, nggak bisa. Mama berubah. Anak-anak berubah, nggak bisa. Siapa yang bisa merubah? Tuhan. Oleh sebab itu doanya bukan begitu. Bukan kita suruh suami, kita suruh istri berubah. Tuhan, berikanlah anugerah-Mu kepada istriku. Berikanlah anugerah-Mu kepada suamiku. Supaya hatinya berubah. Watak dan karakternya yang lama dirubah menjadi watak dan karakter Kristus. Tuhan, mohon anugerah-Mu untuk anak-anakku. Supaya mereka tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan takut akan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan yang di dalam pikiran kita itu setiap hari bisnis, uang, untung, ya boleh. Tapi ingat, di belakang kita itu ada istri, ada anak-anak, ada keluarga besar. Pikirkan mereka. Ya, mintalah anugerah Tuhan supaya mereka juga diubah. Hidup kita juga diubah. Ya. Hidup kita juga diubah. Syarat untuk diubah rendah hati. Mohon anugerah Tuhan, Tuhan. Aku ini kasar Tuhan. Tapi aku mau menjadi wadah menerima anugerah Tuhan. Supaya hidupku ini, orang kenal aku itu bukan Agus yang kasar, Agus yang suka marah-marah, Agus yang suka maki-maki bawahan, maki-maki teman di kantor. Enggak, saya mau orang lain kenal dengan saya, Agus yang baik. Saya mau orang-orang kenal dengan saya, Agus yang mana? Agus yang itu orangnya baik. Bagaimana bisa sampai kepada seperti itu? Ya kita bergumul, nggak bisa sembarangan. Hidup ini nggak sembarangan ya. Kita memikul nama Tuhan. Yang pertama, Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Yang kedua, Tuhan ciptakan kita untuk menjadi wadah. Wadah itu wadah ya. Kalau ini saya sebut wadah aqua gelas ini, berarti dia menjadi wadah untuk menerima air. Ya. Kalau air ini saya buka, saya minum, dia menjadi wadah yang kosong. Betul ya? Saya minta sama Tuhan, Tuhan penuhi. Atau saya minta kepada tuan rumah. Om, tante, tolong saya minta air 1 gelas. Maka dipenuhi. Ini wadah. Hidup saya, hidup panjenengan Bapak Ibu Saudara, itu wadah. Tempat. Bukan tempatnya setan. Bukan tempatnya iblis. Tapi tempatnya anugerah Tuhan. Jangan memberi tempat. Jangan menjadi wadah bagi iblis. Jangan menjadi wadah bagi hawa nafsu. Waduh, kalau orang Kristen itu hatinya, hidupnya menjadi wadah untuk iblis, untuk nafsu duniawi, apa yang terjadi? Sami mawon. Iya tahu? Makanya orang Kristen itu tanggung jawabnya berat loh. Kita ini wadah. Wadah ini diisi oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Ya. Menjadi wadah. Yang ketiga, untuk melaksanakan kehendak Allah, ya. Yang pertama, Tuhan ciptakan manusia untuk
melakukan memuliakan Tuhan. Yang kedua menjadi wadah menerima anugerah. Yang ketiga untuk melaksanakan kehendak Allah. Untuk melaksanakan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, suatu saat Yesus sedang mengajar murid-muridnya ya. Sedang mengajar murid-muridnya di suatu tempat. Kemudian ada ibu-ibu dari luar ruangan itu yang berkata, Yesus, ada ibumu, ada orang tuamu di luar. Di mana ayatnya? Ayo, di mana ayatnya? Ini seperti di kelas ya Pak Anto. Di mana ayatnya? Ayo. Pak Anto cari. Bu Vivi cari. Mana Bu Lydia? Bu Lydia mana Bu Lydia? Oh, di belakang sana. Iya, cari di mana ayatnya? Yesus, di luar itu ada ibumu yang mau ketemu sama engkau. Udah ketemu? Belum? Pas. Pas. Lalu apa kata Yesus Bapak Ibu Saudara? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah yang melakukan kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tuanya Yesus, marah enggak? Ini ngomong, ibumu di luar, mamamu di luar. Yesus berkata, mamaku adalah orang-orang ini, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu adalah saudara-saudara Yesus, saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Ya, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Yesus hari ini juga ingin mengajar kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yesus menegur kita Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu baik. Ya. Kehendak Tuhan itu baik untuk hidup kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bergumul. Jangan sampai kita melakukan kehendak Tuhan, tapi justru hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maksudnya seperti apa? Kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menjadi orang Kristen. Tetapi biarlah yang kita lakukan, melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berbuat jahat. Bisa saja orang melayani Tuhan, tapi hidupnya jahat. Bisa saja orang melayani Tuhan, tetapi kelakuannya tidak baik. Bisa saja orang itu menjadi orang Kristen, melayani Tuhan, tetapi kelakuannya tidak baik, hidupnya tidak baik. Itu berarti mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Firman hari ini keras ya. Saya sendiri terkoreksi Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam hati kita ada rasa takut kepada Tuhan. Jadi kita melayani dengan rasa hormat, kita melayani Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Bukan sembarangan, ya. Bukan sembarangan. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, jangan engkau menyebut nama Tuhan, tetapi engkau tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu baik. Tetapi kita juga harus bergumul. Biarlah kita melakukan kehendak Tuhan, kita melayani Tuhan, dibarengi dengan hidup kita yang baik. Jangan menjadi orang Kristen tapi hanya sebatas subjek ya, sebatas agama. Tidak. Bila jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh punya rasa takut sama Tuhan. Kita melayani tapi dibarengi dengan hati yang takut sama Tuhan. Kita beribadah dibarengi dengan rasa takut akan Tuhan.
Nanti sore saya akan sampaikan tentang komitmen. Nanti sore saya akan sampaikan firman Tuhan tentang komitmen. Ibu bapak yang punya waktu silakan datang nanti sore ya. Oh enggak ada om, enggak ada. Saya tidak ada waktu nanti sore. Iya. Nanti sore saya akan sampaikan tentang komitmen bagaimana mengikut Tuhan ya. Bagaimana mengikut Tuhan. Yang masih ada hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan ulangi 3 hal yang harus kita ingat pada pagi hari ini. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita, ya, 3 hal. Yang pertama tadi apa? Untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, ya. Jangan seperti orang kusta yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Ingat selalu untuk bersyukur sama Tuhan, berterima kasih dalam segala keadaan apapun. Yang kedua, Tuhan ciptakan kita untuk apa? Menjadi wadah. Ingat, Bapak Ibu Saudara adalah wadah. Wadah itu apa? Penerima anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan itu turun, masuk di dalam nikah rumah tangga kita. Maka kebahagiaan itu mengalir dalam hidup kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidup kita. Maka dia akan memerintah kita melakukan kehendaknya. Jangan. Orang Kristen di dalamnya harus menjadi tempat bagi roh Allah bertahta. Bukan yang lain. Oke, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang lain. Yang ketiga, manusia diciptakan Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang membawa nama Tuhan. Beribadah, melayani, dibarengi dengan rasa takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kita ya. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji nama Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini ya, yaitu yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama, itu yang terutama ya. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yang terutama dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus yang terutama. Yang
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dengan hati kita, Bapak Ibu, yang terutama di dalam hidup ini, oh meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Mari kita berdiri, mari berdiri. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya serahkan kepada Pak Yongki. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau cinta Kau Tuhan. Oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau cinta Kau Tuhan. Kau cinta Yesus. Ku mau cinta Kau Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau memberikan buat kami semakin hari semakin mengerti apa yang Kau rencanakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan, mulai ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah hamba-Mu bisa menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak orang-orang percaya
Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu memberkati dalam setiap pelayanannya. Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, sehingga semuanya bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam pengumuman. Ya, untuk ibadah live streaming dapat diikuti melalui akun Facebook Rumah Pemulihan dan Instagram Rumah Pemulihan H2O. Siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya, apabila jemaat ingin memberi persepuluhan, pembangunan, janji iman, diakonia, dan misi dapat disalurkan melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang telah ditayangkan. Ya, dan apabila jemaat ingin memberi persembahan dapat memberikan melalui Bank BCA dengan rekening yang sudah tertera di pengumuman. Aku percaya kepada kita mulai lagi. Kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan untuk iman rasuli. Kita baca. Mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga, bagi kita manusia, dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita, pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit, menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan dengan kemuliaan mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan pemerintahan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am, dan rasuli. Aku mengatur satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan
Untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini beribadah, berikan buat mereka Tuhan kekuatan. Kau berikan kesehatan yang baik. Mereka yang sakit Tuhan pada hari ini juga Engkau jamah. Engkau lawat, Engkau berikan pertolongan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu buat mereka. Sehingga mereka dapat pertolongan daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih memberkati untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Yang pada saat ini bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Yang bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan, nyatakan kuasa kasih dan pertolongan-Mu. Mungkin mereka yang tidak hadir pada saat ini mengalami sakit. Atau mereka mengalami ada masalah. Tuhan, pada saat ini Engkau jamah mereka. Engkau lawat mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada kami tidak tahu. Tapi kuasa-Mu tetap menolong dalam kehidupan untuk setiap jemaat-Mu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Kasih-Mu menolong buat mereka. Segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan dalam hidupnya menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan. Untuk tuan rumah di tempat ini. Yang sudah menyediakan untuk kami beribadah. Tuhan, Kau berikan berkat-Mu atas kehidupannya. Kau berikan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa. Apapun yang dialami oleh Bapak Yuwono, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau mau tolong Tuhan, Engkau mau jamah, Engkau lawat, Engkau berikan pertolongan yang sungguh luar biasa. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidupnya. Sehingga apapun yang diderita Tuhan kami serahkan. Biarlah Engkau angkat semua sakit penyakit apapun yang diderita dalam hidupnya. Sehingga Pak Yuwono mencapai satu pertolongan, yaitu kesembuhan yang secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Kau berkati untuk anak cucu menantunya. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Jadi kami berdoa untuk yang ada di sekitar ini Tuhan. Di sekitar gereja ini, baik untuk RW 14, RW 15. Semuanya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami tetap bisa memberi untuk mereka juga Tuhan. Menjadi berkat dalam setiap pelayanan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kasih memberkati, kasih memberi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak. Untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil, Staf dan Menteri. Pejabat yang tertinggi sampai terendah. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan segala apa yang dilakukan untuk Bapak Presiden kami. Segala program-program apapun Tuhan Kau turut campur tangan. Sehingga semuanya bisa menjadikan pembangunan untuk negara dan bangsa kami menjadi baik. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa untuk menuntun Bapak Presiden kami untuk bisa memberikan segala sesuatunya Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Biarlah kami tidak terpuruk lagi. Dan kami percaya Tuhan Kau sanggup menolong dan berikan yang terbaik untuk negara dan bangsa kami ini. Biarlah segala apa yang kami lakukan, aktivitas apapun dalam setiap yang kami lakukan, biarlah penyertaan-Mu sungguh luar biasa menuntun, membawa kami semakin hari semakin kuat jalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan sementara ini setiap jemaat-Mu Tuhan akan menerima berkat daripada-Mu. Biarlah kasih menyertai, kami serahkan untuk hamba-Nya menyampaikan doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita, buka hidup kita. Ingat, hidup kita adalah wadah untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus-Nya menyertai kita. Mulai hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus menyertai
serta dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus. Roh Kudus beserta denganmu. Terima kasih. Roh Kudus beserta denganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Untuk jemaat silakan tunggu sebentar ya. Untuk silakan duduk.